Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin saudara sudah mendengar tema ini tentang gaya hidup pemenang sejati. Saudara mau jadi pemenang, harus punya gaya hidup rohani yang kuat. Amin. Saudara tidak bisa menang kalau punya gaya hidup yang biasa-biasa saja. Saudara tidak bisa menang kalau punya gaya hidup masih gaya hidup duniawi. Yang dikejar adalah penampilan, yang dikejar adalah semua yang semu. Saudara tidak akan jadi pemenang sejati. Saya bisa pastikan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita dapatkan bersama-sama. Kita akan lihat berikutnya saudara, tentang bagaimana kita bisa memulihkan, mendapatkan sesuatu yang baru untuk memberikan gaya hidup yang baru. Kita harus punya sesuatu yang harus dipulihkan Tuhan. Perjumpaan yang memulihkan batin dan gambar diri. Saudara, ini hati besar. Hati yang rusak tidak bisa diplester. Hati yang rusak tidak bisa diperban, ditutup dengan plesteran saja. Tidak akan pernah bisa dipulihkan hati saudara. Amin. Hati yang rusak tidak bisa diplester. Tapi hati yang rusak harus disembuhkan, harus dipulihkan. Sehingga gambar diri Anda bisa terlihat, ya. Jadi perjumpaan yang memulihkan batin dan gambar diri. Nah saudara, setelah menerima keselamatan, tidak semua masalah langsung selesai. Waktu saudara terima Yesus, tidak otomatis langsung beres. Tidak. Saudara tidak bisa terima Yesus, langsung katakan semua sudah beres. Tidak. Tapi saudara lihat, roh kita perlu dipulihkan. Dan juga namun jiwa kita perlu dipulihkan. Roh dipulihkan, jiwa saudara juga harus dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, makanya kenapa banyak orang berontak? Kenapa banyak orang di gereja sudah bertumbuh, sudah bergereja lama, sudah tua, seharusnya jadi penginjil, seharusnya sudah jadi orang-orang hebat, tetapi masker di rohani saudara karena ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Perhatikan, seperti kolam yang kotor perlu dibersihkan, demikianlah hidup saudara dan saya harus hari lepas hari dibersihkan oleh Tuhan. Tidak sekali bertobat langsung new, tidak saudara. Butuh perjuangan yang hebat. Pemulihan roh dan jiwa terjadi continue, terus menerus. Tidak satu minggu sekali. Saudara-saudara fokus untuk lihat sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan buat saudara. Saudara, ini pengertian gambar diri, segala sesuatu yang kita percaya tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang orang terlalu percaya diri sampai berlebih-lebihan. Makanya banyak orang menutup diri karena terlalu percaya dirinya sendiri dan tidak ingin terbuka kepada Tuhan. Gambar diri sangat mempengaruhi sikap dan tindakan. Gambar diri saudara yang rusak sangat berpengaruh kepada tindakan saudara, kepada sikap saudara. Makanya sikap seenaknya, tidak menghormati otoritas, tidak menghormati orang tua di rumah, tidak menghormati suami, tidak menghormati istri, karena gambaran diri yang rusak. Punya pemikiran sendiri, saya sudah aman kok, saya paling benar, kami harus berubah, saya tidak. Itu gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak, penilaian negatif tentang apa saja dalam diri. Orang yang gambar dirinya rusak selalu condong menangisi dirinya. Kenapa saya seperti ini? Tuhan, kenapa ini menimpa saya? Kenapa saya sudah berjuang hidup? Kenapa saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak bisa mendengar? Saudara yang menilai dirimu sendiri benar dan Tuhan pada posisi yang salah, itu tidak benar. Saudara perhatikan, batin yang terluka. Saudara, kenapa semuanya rusak? Karena orang memiliki batin yang terluka. Keadaan batin yang tidak sehat karena goresan atau penderitaan hidup atau kejadian masa lalu yang menyakitkan dan tertekan. Ingatan kita terus teringat dengan masa lalu. Berapa banyak orang sudah berubah, sudah diubahkan Tuhan, sudah dipakai Tuhan, tapi ingat masa lalu. Sampai-sampai bawa masa lalu orang. Hal sekecil ingat terus, ingat. Tuhan, beta mau ingin ini dia, tapi kalau beta ingat dia pun kesalahan per beta Tuhan, beta sih bisa mengampuni. Tuhan tahu beta. Saudara dengar, saudara pakai kata-katamu, padahal Tuhan seperti itu. Tuhan tahu beta. Beta memang ngasih dia Tuhan, tapi Tuhan kalau beta ingat dia perbuatan, beta sih mampu. Anggap saja saudara belum mampu untuk bisa mengampuni orang lain. Amin. Itu rohani sekali. Terlalu banyak kerohanian yang kita buat. Kita bilang Tuhan, beta lupakan dia, tapi saudara masih ingat terus, terekam dalam memori. Kenapa? Karena masa lalu hidup saudara sendiri belum dibereskan dengan Tuhan.
Sehingga kesalahan orang kecil, ingat terus. Berapa banyak istri terluka karena ingat masa lalu suaminya. Kami pernah melayani seseorang, sudah bertahun-tahun mereka menikah dan punya anak yang banyak. Dan satu ketika dilayani ini ibu, lalu mulai korek suaminya. Mulai kita layani suaminya, lalu suaminya korek masa lalunya dia. Saudara, hari itu juga istrinya berontak dan tidak ingin peluk suaminya. Kenapa? Itu masa lalu sebelum dia menikah. Kenapa waktu kita gali sekarang dia benci suaminya sampai dia berkata saya tidak bisa mengampuni dia hanya gara-gara pacaran gonta-ganti. Itu kan di waktu masa lalu. Dan masa sekarang Tuhan sudah pulihkan dia, saudara. Kok diingat pacar gonta-ganti? Berapa banyak ibu-ibu yang luka dengan suaminya gonta-ganti. Atau mungkin sudah punya saudara tapi masih gonta-ganti. Tenang saja, Tuhan pasti pulihkan dia. Amin. Saudara, kita perhatikan dalam Alkitab penyembuhan batin disebut. Yang pertama, batin yang dibaharui. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Kita lihat sebentar. Batin yang dibaharui. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, ketika batinmu belum dibereskan, minta sama Tuhan, tahirkanlah batinku. Saudara, dengar baik-baik, tahirkanlah batinku, bersihkanlah batinku, supaya batin saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara tidak bisa tumbuh dengan cara hidup yang salah. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang Tuhan bicarakan kepada saudara supaya tidak menghambat pertumbuhan saudara. Saudara ada dengan satu batang pohon yang mau tumbuh, tapi kalau dihambat dengan berbagai macam hal, pohon itu tidak akan bisa bertumbuh dengan sempurna. Demikianlah pertumbuhan rohani kita. Kalau belum dibereskan ini dan itu, saudara, pertumbuhanmu sangat terhambat. Banyak orang sudah tua bangka di gereja. Saudara, saya pakai kata agak kasar tua, tapi tidak pernah memperlihatkan kedewasaan secara rohani. Tidak pernah bisa menjadi mentor yang baik. Kenapa? Karena hidupnya belum beres dengan Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi biarlah firman Tuhan akan berbicara kepada saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Yang berikut luka yang diobati. Kita akan perhatikan Yeremia. Saya akan baca Yeremia secara tepat. Saudara akan melihatnya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Saudara dengar, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Kalau engkau buka hati, maka kesembuhan Tuhan akan mengalir kepadamu. Jangan bawa karakter jelek di hadirat Allah kalau Tuhan tidak berkenan kepada karakter yang seperti itu. Karaktermu harus diubahkan. Sukanilah orang jelek, orang diam di rumah. Saudara, saya senang dengan Bapak Ketun bilang, Sekum. Kadang-kadang kita benci dengan orang, kita tidak senang dengan orang. Sementara orang itu tenang-tenang di rumah, kita sendiri tersakiti. Saudara bayangkan orang, saya lagi tidur misalnya ya, saya lagi tidur enak, tapi Ibu Leni misalnya, ini bukan malah saya bilang, kalau arah saya apa-apa, saya kasih makan juga apa-apa. Lah bayangkan saya lagi tidur enak di rumah, tapi Ibu Leni tinggal ngomong saya di tempat atau dengan orang. Beta kalau lihat bunda tuh, beta pun hati paling sakit. Tuhan ini beta kalau lihat bunda tuh secara manusia Tuhan beta cuma ada Tuhan ini beta paling sementara beta ini ada tidur lelap sampai manggarong. Ibu Leni tetap beta kalau ingat bunda Tuhan Yesus. Yang sakit siapa? Saya atau Ibu Leni? Ibu Leni yang sakit. Amin. Yang sakit Ibu Leni atau Mama Ade, Papi. Beta kalau lihat bunda untuk kau datang dari Seram tuh, Tuhan beta saya paling Tuhan beta pun hati ini. Kenapa Ma? Ma Papi nggak kesini waktu untuk khotbah tuh singgung beta tuh. Sementara beta saya pernah singgung. Ibu Dela di rumah tengah ngomel, ketemu Bu Leni, ketemu Mama Oli, ketemu keluarga Tupan, ketemu sama orang bilang. Padahal saya sendiri tidak merasa bahwa saya menyinggungnya. Aneh sekali. Saya lagi tidur sedap, saya lagi happy, saya lagi berjalan menikmati semua. Sementara orang lagi sakit hati yang membara. Shalom. Sama sini sakit hati yang membara. Saya percaya tidak ada. Adanya di dunia barat. Saudara perhatikan. Nanti kita lihat. Luka yang dibalut tidak usah dibuka lagi. Saudara, iblis dapat ambil kesempatan untuk kita berputar-putar. Dan rohani kita tidak bertumbuh. Hanya karena masalah hati kita. Hati yang tidak dibereskan akan menghambat pertumbuhan rohani, saudara. Saudara bilang, beta baik-baik saja, tapi tidak bisa membohongi. Saya sering bilang orang ngomongnya mulut, saya bilang ingatang, mulut tidak boleh membohongi hati. Hatimu tidak beres, tapi mulut menipu.
Sayang ibu kita menyembah Tuhan biasa. Yang bilang biasa saja. Siapa? Saya tahu hatimu lagi tidak beres. Itulah sebabnya Tuhan mau hari ini bereskan hati saudara. Jangan dengan kepahitan engkau tumbuh. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada persembahan seperti itu. Bereskan hatimu. Saudara perhatikan. Kedua, penyebab batin yang terluka dan gambar diri yang rusak. Penyebabnya apa? Coba perhatikan saudara. Kita akan cepat saja, tidak terlalu. Hari ini saya ingin saudara di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih rusak. Satu, kebutuhan untuk diterima. Setiap orang ingin dimiliki dan memiliki. Saudara, gak semua orang ingin diterima. Ketika dia datang di satu komunitas dan tidak diterima di komunitas itu, saudara, berapa banyak orang merasa tertolak. Hanya komunitas itu saja. Hanya mereka itu, sementara saya ini tidak diperhitungkan. Saya tidak diperdulikan. Padahal belum tentu begitu. Perasaan kita lah yang menyengsarakan kita sendiri. Saudara, yang berikut tertolak atau tidak diharapkan, merasa tertolak. Apalagi di rumah kalau laki bilang, "Dole beta sebenarnya kawin nang ose." Jujur saya beta sebenarnya kawin nang ose. Barang, kamu untuk keturunan semberes. Saudara, langsung dengan sendirinya langsung merasa tertolak. Lalu saudara mulai pahit yang laki. Lalu datang ibu gembala, "Ibu, beta pulaki masa dia bilang per beta. Dulu sebenarnya saya kawin dengan beta karena beta keturunan." Lalu saudara, lakimu mungkin karena sudah merasa tertolak dari dulu kala, sehingga waktu masuk di pernikahan, waktu laki mungkin dia guyon atau sengaja, saudara mulai pahit, itu akan makan tahun saudara. Karena itu perlu sekali ada pelepasan gereja. Di gereja kita GKRI selalu ada dibuka kesempatan untuk ada pelepasan. Doa pelepasan itu penting sekali. Di gereja kami orang-orang kami layani pelepasan. Kenapa? Karena gambar diri mereka dari sejak sononya sudah rusak. Apalagi di rumah orang bilang, "Hai Tuhan yang anaknya usep muka sampai jua. Usep pun kakak ini boleh, usep pun adik ini boleh, muka paling bagus. Usep ini muka saudara dulu. Saya begitu. Saya khotbah ini karena saya pernah alami. Saudara, saya khotbah ini juga karena saya pernah alami masa-masa sulit. Kalau tamu datang di rumah, adik saya yang perempuan sekarang jadi jaga saya itu, kalau tamu datang dia masuk, kan dia sedikit kulit putih sedikit, lalu saya hitam. Kalau tamu masuk selalu tamu begini, "Hai Bapak Ica ya Mama Oyo ya, ini siapa anak perempuan bagus nih." Kata betang, "Anak ide manis lawang." Saudara, saya dengar itu, saya cepat-cepat keluar. Saya keluar mau ingin tahu apa yang mereka bicarakan tentang saya. Waktu saya masuk, "Bu Ica ini siapa anak perempuan?" Kata itu beta pun anak perempuan Kori. Oh ya. Saudara dengar, saya mengharapkan saya dipuji kayak adik saya, dia manis lawang. Sementara saya dapat pujian itu saudara. Saudara tahu itu mempengaruhi kondisi saya. Sampai kami sama-sama sekolah SMP. Setiap kali pergi ke sekolah, kalau teman-teman bilang, "Epi saya paling cantik ya." Saya mengharapkan ada yang bilang, "Kori secantik yang ada saudara." Saudara tahu kelakuan saya terjadi apa? Setiap kali pulang di rumah, kami dua berkelahi. Kami dua berantem. Sampai saudara tahu saya waktu itu, saya rambutnya agak panjang, adik saya rambut pendek. Jadi kalau berkelahi, selalu dia menang. Kenapa? Dia pegang tangkap rumah, baru dia banting saya ke bawah. Saya tuh kelemahan satu, tidak bisa pegang rambut. Tapi kalau sudah pegang rambut, saya coba pegang tangannya, lalu saya gigit dia sampai. Seperti itu. Merasa tertolak, merasa tidak diterima. Saudara dengar, sekarang Tuhan ubah. Dia jadi wanita yang sederhana dan biasa. Lalu semua orang berkata, "Ibu paling cantik kali." Ya, karena secara finansial dia terbatas dan memang cuma dia ada jaga rumah. Dan saya harus berdandan yang baik karena saya seorang pemimpin. Itu yang membedakan. Ketika saya dipulihkan, saya sangat menyayangi dia. Setiap kali pergi ke Jakarta, saudara dengar, saya jarang beli baju saya, orang beli untuk saya. Saya ini selalu berjana orang kaya-kaya saudara. Saya masih ada di Jakarta orang kaya "Ayo cepat ke sini ya, kita mau jalan-jalan ke sini. Saya dalam hati, aduh, uang saja di kantong so habis. Mau bajangka mana? Saudara, bajangka keliling dunia. Keliling mulai Jawa Tengah, pergi ke Solo, pergi ke Salatiga, pergi ke Ambarawa, pergi lagi ke Jogja, nginap di hotel-hotel berbintang. Siapa yang buat? Tuhan. Itulah sebabnya wajah tetap fresh. Jadi tidak benar, jangan terlalu merasa tertolak berlebih-lebihan saudara. Amin. Kalau suami bilang muka hitam, bilang muka hitam tapi saya suka tak? Amin.
Kalau suami bilang rambut tuh parabol, tapi parabol dulu saya suka tuh. Amin. Jangan saudara menangis itu, karena itu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Itu tidak benar saudara. Nanti apa kata Tuhan terhadap hidup kita? Tertolak atau tidak diharapkan, sensitif, pahit, kecewa, marah. Kemarin di acara kita, zero marah. Saudara tahu, Pastor Kong Hee, dia berubah banyak hal. Tuhan melatih dia dalam hal yang luar biasa. Pastor Kong Hee secara manusia tidak bersalah, tetapi ada satu hal lalu dipersalahkan. Sudah tahu penjara di Singapura tidak seperti di Indonesia. Indonesia ada empuknya, ada TV-nya, ada semua, ada WC-nya yang canggih. Kemarin di sidang saya lihat, orang-orang koruptor tapi kamarnya itu walaupun kecil tapi semua lengkap. Anggap saja lagi bersantai. Saudara beliau berkata, beliau di penjara hanya mungkin sekitar 2 kali 3 mungkin. Apa yang terjadi sana untuk meletakkan kepala tidak ada bantal, menderitanya luar biasa. Dan sampai beliau berkata, Tuhan saya buat apa? Tuhan apakah saya harus mati di penjara ini? Tuhan, dan terus Tuhan. Tapi satu saat Tuhan bicara, ternyata penjara itu beliau belajar banyak hal dari Tuhan. Saudara dengar kadang ada masalah persoalan, Tuhan ingin bicara banyak hal buat saudara. Tuhan ingin ajar saudara di tengah kesulitan, karena Tuhan sempurna salah memilih kita. Amin. Saudara tidak bisa berkata, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan suara dia kekari nih, kenapa masalah yang kuat-kuat habis? Tuhan, katanya janji Tuhan. Saudara dengar, izinkan Tuhan latih hidupmu supaya jadi sesuai gambarannya Tuhan. Kita lihat, jadi sensitif, kalau sedikit tersinggung. Saudara tumbuh lama dalam Tuhan, tapi gampang tersinggung. Khotbah sedikit mulai rasa itu singgung betat, itu singgung betat. Padahal tidak seperti itu. Amin. Halo, hari ini banyak orang terluka di gereja. Merasa saja terluka, padahal tidak ada yang melukai. Saudara melukai diri saudara sendiri, berjalan dengan perasaan yang terlalu sensitif, sehingga tetangga sebelah babatu saja, pasti babatu beta tuh. Padahal memang babatu. Babatu masih bilang itu untuk babatu beta, itu kan tidak benar. Memang saya lagi batuk, tapi karena memang sudah sensitif, apa saja dipandang itu jelek. Saudara, hari ini kalau ada kita bertobat, ya, pahit. Kalau sudah pahit ini berbahaya. Pahit. Ibu, dia bikin beta pahit luar biasa. Gereja Tuhan berapa banyak orang yang pahit. Pahit dengan pelayan, pahit dengan gembala, pahit dengan orang-orang terdekat, pahit dengan suami, pahit dan terus pahit. Makanya ibu-ibu nih sebenarnya usia sama dengan saya, tapi karena pahit, usia sama dengan saya tapi sudah kelihatan 70 tahun. Kenapa? Pahit, lampel pahit terlalu banyak. Pahit sampai beta pun saudara orang Amahai, karena saya sekolah SMP di Amahai. Beta teman-teman bilang begini, Kori, mengapa? Ayo Kori, sini. Contoh logat Amahai itu bagaimana, kita selupa. Kori, usi muka paling bagus. Yuk katoni sudah jadi apa nih ja? Iya, beta karena selama di situ ya. Usi muka paling bagus. Yuk katoni sama-sama usia dong, usia yuk katoni tua. Yuk usia paling kuat tua. Kenapa? Terlalu pahit. Segala sesuatu diambil hati. Hidup dengan pahitan, kekecewaan, kecewa, sampai kecewa dengan Tuhan. Gambar diri yang rusak, selalu mempersalahkan Tuhan. Apa saja berkata Tuhan tidak adil. Padahal itu seperti itu. Lalu saudara, rendah diri. Bagi orang kalau rendah diri, biar dipuji kayak apa, tetap dia tahu itu saudara rendahkan dia. Misalnya saudara baju paling manis, salahnya begitu, sederhana. Sabarang, ibu boleh. Padahal memang lagi puji. Kalau bilang paling cantik ya, terima kasih ibu. Cuma ibu ini sabaran, rendah hati bodoh-bodoh punya tuh ya. Kalau memang bilang cantik, cantik. Ya. Selalu saudara yang puji orang juga harus puji yang tulus. Jangan puji karena mau dia pun sesuatu yang tidak benar, saudara. Amin. Saya berjalan dengan siapapun, saya tidak punya motivasi cari dia yang kepeng, saya akan pernah. Saya kalau mau pesan tiket, saya bisa tolong orang-orang yang saya tahu juga, saya kenal, bisa tolong saya. Saya tidak punya itu. Amin. Jangan layani orang motivasi cari dia yang kekayaan, karena Anda pasti dipermalukan Tuhan. Layani orang tulus saja, nanti Tuhan berkati saudara. Amin.
Iya. Sudah tahu saya pulang dari Jakarta, saya sudah bilang ke orang itu, ma beta mau pulang, beta ipar, kebetulan beta ipar dia Fabio ketinggian, dia mau naik pesawat. Lalu dia berkata, kakak beta naik kapal juga, iya beta pun ada yang bermain musik di gereja, istri. Kakak beta berjalan, beta naik, ini ya sudah. Lalu beta bilang pada orang itu, ma beta mau pulang di kapal, barang, selesai barang, karena beta memang terbatas sangat. Beta semua bilang saya ada tiket, ma beta pulang barang paling banyak di Jakarta. Hei ma beta takut beta punya ipar tuh dia saya perhatikan lah beta barang hilang. Dia bilang begini, ibu barang dia anak kecil, biar dia di kapal, ibu di pesawat. Sudah pesawat apa? Dompet saya ada. Dompet ada tapi kosong isinya. Saya ada uang tapi saya tidak bisa korek, karena tahun depan saya wisuda dan anak saya juga harus bayar semester yang sangat besar sekali. Ya. Dan saya juga harus wisuda dengan jumlah nilai saya mau bilang di sini. Karena sudah ada uang parakan, tenang sah. Tapi uang yang sudah saya korea-koreakan. Kalau warmus nanti bersungut berdosa toh. Saya biar begini sudah. Ternyata beliau berkata jangan. Saya langsung pergi di tempat anak saya nginap di sana. Mereka tengah malam kejar, ibu tolong kirim foto kirim KTP. Dalam beta jawab. Tengah malam lagi, ibu tolong dulu ini kata mau pesan tiket, jangan ibu terlambat kirim begitu. Karena Sumarah beta, oh ya terima kasih saya kirim. Mereka tanggung sampai di Tulehu, sampai di sini saya mau dengan ferry, bilang jangan naik kapal cepat supaya ketemu sama-sama. Jadi selama dari Surabaya sampai Simasoi gratis saudara. Kapal cepat semua dibelikan, semua disiapkan. Mereka tidak pernah tahu kantong saya itu tidak ada uang. Bahkan saya beli barang-barang di Semarang dalam jumlah yang banyak. Bilang saya nggak ada uang tapi belanja toh. Ibu-ibu tuh biar bilang saya ada uang tetap belanja jalan. Jadi bapak-bapak ya kalau ibu-ibu gitu itu sudah memang kodratnya ibu-ibu suka belanja. Lalu karena ada beli baju tim dan segala macam, kartonnya ada berapa banyak lagi tambah. So dan kapal berjalan masih ada karton. Lalu orang itu bilang siapkan karton semua ini nanti kirim lewat ekspedisi, tidak usah ditanggung ongkosnya. Satu kaligus dia mama barang-barang terima di Saparua. Saya bilang Tuhan terima kasih banyak. Jadi nanti terima akan di Saparua bawa akan ke Seram gratis saudara. Saudara jangan pernah merasa tertolak, sebab engkau sangat berharga di mata Tuhan. Bangun diri di atas dasar firman Allah. Firman Tuhan itu kunci jawaban hidup saudara. Bangun gambar diri saudara di atas kebenaran di atas skalanya. Ingat firman Tuhan ya dan amin. Firman itulah yang akan sanggup memulihkan keadaan kita. Kalau saudara baca firman, apa yang saudara dapatkan? Tidak akan dapatkan. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku kata Tuhan tidak akan melupakan engkau. Saudara banyak ibu melupakan anaknya. Ada tuh banyak melahirkan buang anak. Sekalipun dia buang anaknya, Tuhan sempurna buang saudara. Tuhan sayang saudara. Tuhan kenal saudara. Tuhan cinta saudara. Siapa yang berkata buruk kepada saudara, dengar, saudara itu berharga bagi Tuhan. Dengar, saudara itu mulia, saudara itu istimewa. Jangan pernah percaya apa kata dunia terhadap dirimu. Percayalah apa kata Tuhan terhadap diri saudara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Amin. Saudara perhatikan, kebutuhan yang kedua, tadi yang pertama, kebutuhan yang kedua akan rasa berdaya guna. Setiap orang ingin dirinya berguna. Makanya hamba Tuhan dengar, jangan pernah remehkan orang lain. Jangan anggap dia seperti orang yang tidak berguna, tidak. Tetap dia berguna dan dia hadapkan Tuhan. Karena Tuhan tahu dia berguna, Tuhan bawa dia di gereja ini. Karena Tuhan tahu dia berguna, Tuhan bawa dia dalam pertobatan kita. Amin. Dengan setiap jiwa itu ada berencana Allah. Bukan kebetulan saja dia datang bluk masuk gereja. No, dia berguna di hadapan Tuhan. Butuh pengakuan dari orang lain. Ya saudara dengar, orang yang gambarannya rusak selalu butuh pengakuan. Kalau orang saya aku dia, saudara tidak boleh begitu. Saya orang mengakui kasengka, saya tetap jalan. Saya pernah mengalami goncangan hidup yang berat. Saya lihat pelajaran penting dari apa yang ada. Sehingga sekarang kalau ada orang lagi pose di beta sama gembala, beta bilang pernah gembala, ada orang yang mulai pose, beta lesen Tuhan. Malah Bapak Sinode kemarin bilang, Ibu Kori, kalau ada orang yang suka buka hati dalam Tuhan, Bapak jangan. Ada orang yang nyetir mobil, dengar saya bilang begitu. Tidak. Beta ini bukan perempuan isi badan negara sudah. Itu masa yang bagi saya cukup. Lagu bilang cukup sekali aku merasa. Jangan lain.
Anak sudah ada tuh, perempuan sudah besar, lalu tua lagi pakai. Saya tahu bisa mencapai 50. Sekarang sudah 52. Kalau masih bisa mencapai 60 atau bisa mencapai 70, biarlah kita berkarya buat Tuhan. Duduk kok ingat laki mau kawin, beta heran orang 10 laki ada polo dia masih duduk ingat laki-laki lain, itu masuk akal saudara. Heran laki-laki ada polo dia pun istri nih, tapi terbayang di wajahnya Sinta. Hati-hati saudara. Setiap orang ingin dirinya berguna, butuh pengakuan dari orang lain, lisan maupun secara ekspresi. Ucapan merendahkan, menolak, sikap tidak bersahabat, itu sering kita dapatkan di dalam dunia manapun. Hasilnya minder, rendah diri, suka memberontak, tidak mudah terima teguran, putus asa, mau bunuh diri. Ketakutan saudara, ini akan terjadi banyak di kalangan anak muda. Kemarin saya masih ada mas sepupu lah, orang satu kampung, tapi bukan sepupu kandung saya, masih orang sekampung. Saudara dengar baik, hanya gara-gara putus cinta pada papa mamanya, mereka cuma 2 bersaudara. Papa mamanya sayang sekali ini anak. Justru anak ini anak kesayangan mamanya. Anak ini tidak boleh diapa-apain dalam keluarga. Anak ini disayang sekali sama mamanya. Hanya gara-gara satu nona putus. Jadi satu nona itu, nona itu cantik, tapi saya tahu. Ya namanya kampung berarti wajah pas-pasan lah ya sebenarnya. Tapi bagi dia itu artis ibu kota. Lalu si artis ibu kota ini berboncengan dengan seorang laki-laki. Saudara tahu, dia langsung bilang ke teman-temannya, beta siapkan tali di rumah, beta gantung diri. Semua teman-teman rasa itu hanya bercanda. Dia panggil pacarnya, dia bilang begini pada dia, pacar, bawa ke rumah. Saya tahu tali ini beta akan gantung beta diri. Pacarnya juga merasa itu guyon. Dia telepon satu teman-temannya, dia berkata, beta mau gantung diri. Semua orang merasa dia bercanda. Dan hari tengah malam mamanya gelisah, bolak-balik seperti ingin melihat dia, tapi mungkin merasa sudah tidak bisa tidur. Ternyata benar, dia sudah gantung diri dan sudah mati di dalam kamar. Saudara, anak-anak kita jangan dibiarkan mereka merenung sendiri. Tanya dia, kenapa? Darah sebungkus anak saya. Tanya dia, peluk dia, ada apa? Orang tua ternyata dia sudah bilang ke mamanya, dengan papanya saya ingin menikah, dari sebungkus kamu anak-anak. Tapi papanya, mamanya berkata nanti saja karena adik ada kuliah. Merasa ditunda dan merasa dihianati oleh pacar, dia langsung menggantungkan dirinya. Merasa tertolak, dampaknya berat saudara. Saudara perhatikan, jadi jangan pernah memberikan ucapan yang merendahkan orang lain. Amin. Hamba-hamba Tuhan, jangan pernah memberikan ucapan yang merendahkan orang lain. Jangan pernah bilang dia bodoh. Beta so ajar aja dia bodoh terus, buta huruf, saya tak bikin apa-apa. Jangan. Perkataan hamba Tuhan harus perkataan yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara bertobat. Kelihatan mungkin latih orang, tapi dengan kata-kata itu bukan bahasanya hamba Tuhan, bukan bahasanya anak Tuhan, bukan bahasanya orang dewasa. Dalam Tuhan perkataan-perkataan yang baik. Bila tak so ajar, saya bisa kemana? Saya bikin akan kau, saya bikin kita marah saja. Itu kan bisa. Tapi tidak kata-kata bodoh, dasar nau-nau, buta huruf. Sudah tahu kalau dia tidak buta huruf, dia bisa ketaham. Merasa diri terlalu pintar berlebihan. Ucapan merendahkan tidak boleh. Ucapan merendahkan, menolak, sikap tidak bersahabat. Hasilnya mulai minder, rasa rendah diri, suka memberontak, tidak mudah terima teguran, putus asa, mau bunuh diri, ketakutan dan lain-lain. Atau sebaliknya ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatannya untuk diakui. Jadi ada orang yang bikin saja supaya orang akui dia, padahal tidak sebenarnya itu. Kalau engkau tidak diakui orang lain, dengar Tuhan tetap mengakuimu sebagai anak. Amin. Dalam kepemimpinan saya orang memuji kasih engkau. Selama saya tidak hidup berdosa, selama saya benar menjalankan semua, saya tetap berkata terima kasih Tuhan. Kemarin Bapak Ketum bilang, dengar, Pastor Kori adalah pemimpin kami yang terbaik di Maluku. Kami tetap mempercaya. Kalau saya lihat saudara salah, saya tegur saja. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau Anda berjalan dalam kebohongan, Anda berjalan dalam kesalahan, kamu nafikan. Semua yang saya tidak mau. Karena biar bagaimanapun, saudara dengar, ada orang yang jadi saksi. Apa saja yang Ketum mau buat di Maluku ini, selalu tanya saya pendapat. Tidak berjalan ikut sukanya beliau. Sampai beliau tanya untuk seseorang, menurut pastor, orang ini mau dipindahkan kemana? Saya bilang jangan Pak, A, B dan C.
Masih ada baik hati nih. Pokoknya saya emosi lah, saya bilang bala dia, lempar dia di Kalimantan atau. Kalau macam-macam nanti saya suruh bikin begitu. Saya bikin surat langsung pindah. Ingin menunjukkan kekuatan, kelebihan. Dengar, yang terakhir dalam Tuhan kita diberi kemampuan karena kuasanya selalu menyertai kita. Jangan merasa terseret, jangan merasa apapun. Ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa berharga. Ketika orang tidak menghargai saudara, saudara bisa tinggalkan Tuhan. Saudara bisa tidak melayani. Mbak ingin dihargai. Saudara dihargai tidak dihargai, Tuhan Allah tetap menghargai kita. Yang setuju katakan amin. Halo, shalom saudara. Iya, saudara itu dihargai Tuhan. Saya punya saudara-saudara tuh tinggi-tinggi, putih-putih ada, yang laki-laki saparjo hitam. Saya perempuan yang sedikit pendek. Makanya kenapa Tuhan paling baik. Walaupun kaki begini, tapi tetap hak tinggi ada masih loko sedikit walaupun terlalu tinggi. Kemarin di Jakarta lah, bali satu lah supaya bisa style sedikit. Sekalian pamer bawa sepatu baru. Saudara perhatikan, ada dalam diri setiap orang butuh penghargaan orang lain. Kata-kata yang merendahkan, dasar anak bodoh. Saudara dengar banyak anak-anak merasa tertolak mulai dari dalam keluarga. Kadang-kadang lebih sayang yang satu. Lalu anak tadi yang saya bilang kesaksian itu, dia tidak direndahkan sama mamanya. Itu anak kesayangan. Saudara tahu, itu anak lahir, anak disayangi. Sementara yang laki-laki satu lahir, saudara minta maaf, dia apa sumbing ya. Sejak dia bayi, anak itu tidak diakui di keluarga. Dia dibuang di Tanah Nahu, dipelihara. Papa mamanya tinggal di Waipia. Anak itu dibuang. Lalu dibuang di Tanah Nahu. Sampai tumbuh, dia mulai tumbuh sampai dia mau sekolah. Barulah papa mamanya, karena sejak itu dokter berkata nanti dia usia berapa dioperasi. Lalu dioperasi. Saudara tahu anak itu sekarang ada kuliah di kota Ambon. Kakaknya tidak mau kuliah. Anak yang ditolak ini sementara diangkat oleh Tuhan. Kakaknya tidak mau karena anak kesayangan, tidak mau jauh dari mamanya. Apa yang terjadi? Diam. Sampai hari ini mamanya seperti orang gila, tidak mampu terima keadaan itu. Sampai hari ini tidak mampu terima. Hari ini masih tetap bersedih. Hari ini tetap menangis. Hari ini tidak mempersalahkan Tuhan. Hari ini karena memang beliau bukan dalam Tuhan. Hari ini terus menangisi anaknya. Dengar, kalau engkau tertolak tidak dengan Tuhan, Tuhan sementara membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Jangan merasa tertolak berlebih-lebihan. Amin. Kalaupun dalam keluarga mamamu lebih sayang anak mantu yang mana, mama mantu lebih sayang anak mantu yang ini. Misalnya besok saudara punya mama mantu, lebih suka anak mantu yang ini, anak mantu ini nih kukis pisang. Beta anak mantu ini pun kukis pisang saja. Tapi ibu tahu yang perempuan sana Tuhannya paling, ibu beta jujur saja. Beta kalau saya pegang firman Tuhan, beta suruh betang anak cerai. Nah, saudara sudah deklarasikan suruh cerai itu. Tapi gaya dengan kalau beta saya pegang firman Tuhan, rohani amat. Saudara tidak boleh begitu. Berkatakan Tuhan, hari ini dia bikin saya resah, tapi satu saat dia akan mencintai saya. Itu perkataan deklarasi. Amin. Shalom, amin. Yang kemarin saya sudah pernah khotbah, beta ponakan bilang, Bun, bisa ya seng? Kalau ini Carla ceraikan suaminya. Beta bilang jangan, karena firman Tuhan bilang sampai mati. Tapi dia bla 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 bla. Suruh dia pelutut berdoa. Satu saat suaminya akan bertobat di hadapan Tuhan. Saya ada sen cocok lepas kekristenan saya bilang begitu. Amin. Saya sudah bilang berketum. Pak di beta pun gereja. Beta sudah sudah berjanji buat Tuhan. Siapapun yang laki masih ada atau bini masih ada, tidak akan saya nikahkan di gereja. Saya akan pernah. Bapak ketum bilang begini, alasannya masih bisa, bla bla. Bapak bisa minta maaf, ya, tapi berdasarkan Alkitab, tidak, tetap tidak. Yang setuju katakan amin. Yang saya amin, terserah saudara jual. Kalau saya tidak, no. Akan pernah. Saudara, selalu bilang bodoh, anak tak berguna, akan diterima sebagai kebenaran dalam hidupnya. Dia akan berjalan dengan satu kebenaran bahwa beta saya berguna, beta bodoh, beta anak yang saya tahu apa-apa. Dia akan berjalan dengan seperti itu. Saudara, kalau beta pun anak bilang bunda paling sengsara, bla 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 bla, dia masih kecil tuh. Lalu beta bilang, Elin, kalau Tuhan taruh Ose di situ, Tuhan tahu Nona bisa. Beta percaya Nona bisa. Walaupun dia bilang sengsara juga, karena hitung-hitungan berat juga dia bilang. Beta bilang Nona bisa. Kalau Tuhan taruh Nona situ, pasti Tuhan tahu Nona bisa.
Waktu diakselerasi dia bilang, Bunda, pelajaran terlalu banyak. Soalnya 3 tahun dijadikan 2. Sengsara tidak bisa tidur sampai pagi karena tugas, besok tugas yang lawan. Dari kecil dia sudah terlatih dengan belajar yang seperti itu. Saya bilang, Elin, kalau saya dari awal Tuhan taruh saya situ, Tuhan tahu saya bisa. Nyatanya lulus. Sekarang kuliah di tempat itu lagi, Bunda paling sengsara ya, susah. Bla 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 bla. Kalau Tuhan taruh saya sampai semester 5, Tuhan tahu Elin bisa. Jalani saja. Saudara harus kasih kata-kata semangat buat anakmu. Saya bilang kalau kamu berhasil, saya bilang dia, jujur saya bilang dia sekarang, saya tidak butuh kamu lihat saya. Karena saya sudah disiapkan Tuhan. Orang kalau saya pun satu saat mati, saya bilang meninggal, Tuhan sudah siapkan orang-orang siap saya peti mahal-mahal. Amin saudara. Peti mahal. Karena orang-orang salah di mana-mana otomatis mereka bilang peti Pastor Carolina Mahali kami yang tanggung. Betan apa saja orang tanggung peti saudara. Di waktu itu saya kasih kembali uang langsung. Ada yang almarhum berkata jangan, biar itu berkat perse. Karena saya juga melayani sering di air hidup, biarlah air hidup bayar. Peti yang cukup mahal. Apalagi saya melayani. Saya percaya pas begitu mati kami tepuk anak-anak nih sama jadi orang-orang hebat nih. Tuh, tiba-tiba Nathan siapa namanya Arun bilang peti bunda tuh beta yang tanggung akan jual. Amin. Ya, karena udah jadi orang penting besok. Saya percaya itu. Saya perlu beta puana masih lambat-lambat lah jang lai suka masuk di peti manis. Baru saya perlu baju lain kan jubah tutup siap mantap tuh. Kapjas inilah jubah tutup pele habis. Kenapa dulu pikir akan? Yang penting saya berjuang supaya satu saat saya susah. Satu saat saya bisa mandiri. Satu saat saya jadi orang yang bisa menolong orang lain. Itu sudah cukup. Jadi orang tua kalau anak jadi orang, jangan peras dia. Anak baru kerja, saudara sudah ingatkan, mama uang persembahan. Kerja ke sana. Harap anak pun keben uang persembahan. Amin. Tapi bukan berarti lah anak-anak bikin begitu. Boleh juga amin. Beta pun mama setiap minggu tetap ma ini uang persembahan. Ma, saya kemarin ada yang telepon. Mau beli ikan kesini berapa, saya sudah di Ambon. Berapa harga sekian. Beta pun adik. Dengar, begitu pertama saya bisa makan ikan es. Begitu potong itu ikan, masa untuk beliau yang banyak sampai hari ini. Apabila taruh kulkas dan kasih panas. Jangan kasih mama makan ikan kulkas, tapi masak untuk mama supaya sampai besok. Anak-anak dengar, orang tua mungkin tidak minta sesuatu, tapi perhatikan mereka selagi mereka ada. Kasih mereka kesayangan yang tulus. Saya bisa khotbah buat saudara, mama saya sampai hari ini cinta Tuhan karena dia bilang begini, beta penganan dia paling sayang beta. Amin. Beta kalau lama-lama waktu telepon Kori belum pulang lagi, karena tuh tahu ada yang memperhatikan. Anak-anak perhatikan orang tuamu. Di mata tuh saudara berikut, Yesaya 43:4. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena kau berharga, Tuhan rela mati di Kalvari hanya karena menebus dosa kita supaya kita berarti di hadapan Dia. Jangan merasa tertolak berlebihan, apalagi menangisi suamimu setiap hari. Dia bilang beta mula perempuan muka hitam. Dia bilang beta perempuan poro besar. Kalau dia laki bilang poro besar, yo jangan makan banyak-banyak supaya poro jangan besar talalu. Ini makan nasi minum es, makan dari tengah. Ya saudara, kalau laki bilang begitu berarti ya kas kurus. Tapi ada suami yang lihat istrinya gemuk dan bagus, itu juga bagus. Laki-laki dengar perempuan tuh kalau dia semula melahirkan, dia pembara tuh akan kayak gitar Spanyol lai. Semula melebar ke kanan dan ke kiri. Belajar cinta dia, amin. Mas saudara mau samakan dia dengan Yunisara ya salah. Ojo dibanding-banding ke. Ya Yunisara. Saya sentuh dia makan kasih, karena dia badan tinggal kecil begitu. Saudara kenapa? Biar istrimu gemuk, tanda engkau memperhatikan dia. Kalau dia gemuk jangan hina-hina dia. Ayo dulu beta kawin, usus langsing bagus. Kenapa suka kawin so anak, si pembara pasar lawang. Saya setiap kali berjalan, saudara, pokoknya makanan saya bisa bilang lain. Ada orang yang dia saya kayak makan.
Kalau semalam tetap lauk dan sayur tidak akan saya korek nasi, tidak. Karena jasanya memang sama pas-pas. Kalau besar sedikit mulai kan dia susah. Saudara harus rasa diterima sama Tuhan. Tampil di mana saja. Saudara tahu di keluarga saya punya kekurangan dibanding saudara-saudara saya yang lain. Tapi saya tahu saya unik dalam pandangan Tuhan. B. Tahap-tahap yang hilang dalam perkembangan jiwa saudara. Bayi sangat bergantung pada pengasuh. Pengasuh yang tidak dapat dipercaya dan tidak mengharapkan akan menjadi anak sulit dipercaya dan mudah curiga. Anak-anak prasekolah yang terlalu banyak dilarang, tidak pede dan tidak berani ambil keputusan. Saudara harus ajar anak-anak berani ambil keputusan. Amin. Ya, semua mama, pokoknya ingat semua salah. Belajar anak-anakmu ambil keputusan. Tapi belajar ajar dia keputusan sesuai dengan firman Allah. Saudara, saya tidak suka Pak Pastor Jimmy. Sebelum tidur saya berjalan dengan mereka, saya lihat. Sebelum tidur anaknya di sana karena berlawanan jam. Selalu dia berkata kepada anaknya, sebelum tidur tolong bacakan untuk Papa dengar dalam bahasa Inggris 3 ayat firman Tuhan. Saya lihat terus, aduh Tuhan. Lalu dia mulai ucapkan dengan bahasa Inggris. Anak masih SD kelas 4. Tapi dia kelas 3 apa kelas 4 saya lupa. Tapi dia bicara dengan bahasa Inggris ayat-ayatnya. Sudah selesai, oke. Lalu mulai dengan bahasa Inggris, cium papinya. Terima kasih sayang. Iya, silakan tidur nak. Ya Papa. Saudara dengar kalau orang-orang yang bikin anak seperti itu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Amin. Amin. Ini anak, hei usah tidak sana. Besok mau sekolah. Nanti kau nonton apa sebab kesapa tak lalu. Bagaimana anak-anak sampai kata orang Ambon ini paling kasar. Hei taruh sabung game tuh game. Caranya bagaimana bilang anak taruh game. Saudara jadi musuh dengan anak dari sejak dia kecil. Amin. Oh saya gaya begitu macam meme. Lalu mau tidur kata sudah pahit dengan gaya kayak meme. Lalu mau bilang apa? Oh dia kayak begitu kalau saya keturunan. Lalu maka hanya masalah anak terjadi pertengkaran. Parah betul. Saudara dengar, anak-anak usia 6 sampai 12 tahun yang dicela karyanya. Kalau anak datang biar dia pun karya sembai. Tetap bilang ayo paling bagus Ale. Luar biasa. Nanti gambar lain mama suka lihat paling bagus. Lalu papa lain, aduh puji Tuhan papa pun anak ini paling pintar. Biar gambar tuh yang kepala sudah di bawah, kaki di atas. Saudara puji karya anak saudara. Atau datang begini, ingat dia semua cantik. Ayo maaf anak perempuan dia paling cantik. Alah inilah, aduh mari sini maaf anak. Dua-dua pun cantik, dua paling cantik sekali. Walaupun di sekolah, anak-anak bilang nontar model. Beta pun anak mau nikah tuh sering pahit. Kalau dia pulang dia bilang bunda, anak-anak bilang beta karibo. Sementara beta anak tuh dia rambut lurus saudara. Lalu anak-anak bilang beta hitam badaki. Lalu kita bilang Moni sini. Coba Moni dengan taruh kuli di bunda. Taruh, dia kan putih. Ponakan saya itu. Moni lihat siapa yang paling putih beta. Lalu Moni lebih percaya mana? Percaya omongan anak-anak atau percaya bahwa Moni itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Moni itu cantik, rambut lurus. Yang bilang dong, Moni karibo karena memang dong rambut semberes. Jadi jangan Moni takwe. Kata iya bunda, saya menanamkan rasa percaya diri buat dia. Jadi anak itu paling kuat melekat dengan saya. Karena saya selalu taruh dia berharga, dia cantik, dia manis. Amin. Evelyn paling cemburu kalau saya pas video call ada polo dia. Evelyn paling cemburu. Kemarin pergi saya bilang bunda, betul dia bunda tuh cuma mau nikah di hati tuh ya. Betul, manusia sabarang. Betul sayang ose dan dia mau. Mana? Malam-malam jatuh tidak polo dia. Yuk baru ose jauh, betul saya bisa polo ose gitu. Kalau ose ada dua-dua di beta samping juga. Lah beta polo ini dan beta polo itu. Saya bisa terima saudara, coba bayangkan. Makanya di Surabaya kesempatan untuk saya peluk dia. Saya peluk dia, saya cium dia. Sampai mau pisah menangis sampai saya bisa bilang lah. Anak-anak 12 sampai 18 tahun yang kehilangan figur orang tuanya, cari figur yang lain di luar. Berbahaya bila dia mendapatkan figur yang salah dari orang lain. Itu berbahaya saudara. Makanya banyak orang ketika anak-anak merasa tertolak di rumah, ada orang sayang dia di luar. Bapak-bapak tua bangka sekalipun, dia tetap merasa orang itu lebih berarti daripada betapa orang tua. Banyak anak-anak banyak yang membuka diri kepada orang tua, yang berjalan sugometar. Siapa apa, yang penting dapat penghargaan daripada di rumahnya. Dengar baik-baik, anak-anakmu istimewa. Tuhan kasih anak dengan keunikan. Kalau yang satu dia timpang, yang satu dia mata juling, yang satu percayalah Tuhan punya tujuan masing-masing dengan mereka. Amin.
Dia yang juling Tuhan isi anak dia mau julin-julin jo Tuhan anak ini siapa apa saudara? Justru itu yang sementara Tuhan mau pakai dan berkarya lewat hidupnya. Amin. Heran orang tua zaman sekarang. Peristiwa yang masa lalu yang membekas, trauma, kejadian mencekam yang membekas dalam jiwa, kecelakaan, kekerasan, pelecehan. Saudara, dengan anak-anakmu kalau dilecehkan, dengan anak, kalau engkau sempat pernah dilecehkan, Bapa di surga sudah akan membalut engkau. Gambar dirimu yang rusak akan dipulihkan oleh Bapa di surga. Dunia menolakmu, Tuhan tidak akan menolakmu. Sekalipun kau pernah gagal, mungkin kau pernah jatuh punya anak, dengar, Bapa akan tetap terima engkau apa adanya. Tidak ada anak-anak yang lahir di bumi kebetulan. Walaupun engkau gagal, Tuhan tidak gagal dengan keturunanmu. Saudara Yeftah lahir dari perempuan sundal. Tapi Tuhan pakai dia dalam tujuan yang mulia. Jadi saudara anggap remeh anak-anak yang lahir di luar nikah. Saudara anggap remeh mereka. Tapi juga saya tidak ajar saudara melahirkan di luar nikah juga. Tapi kalau itu terjadi, dengar, semua dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak menolak dia, kenapa engkau membuang dia? Tuhan saja menerima dia, kenapa engkau mencela dia? Kenapa engkau membuang dia? Tidak memperdulikan dia, tidak memeluk dia, menganggap dia kotor, dia najis, salah. Terima dia, karena dia butuh ditolong. Yang bisa menolong dia adalah orang-orang di gereja, hamba-hamba Tuhan, mentor-mentor terbaik. Peluk dia, mungkin dia berontak, mungkin dia jahat, tetapi peluk dia, saya percaya Tuhan bisa ubah dia. Pengkhianatan, ketidaksetiaan terhadap janji yang diucapkan, pacar, pasangan hidup, rekan kerja, janji mama apapun terjadi beta tetap backup mama. Saudara-saudara pikir saya bulan ini tidak pernah salah paham. Kalau ucap sesuatu saya juga pasti bisa salah paham. Tapi saudara, saya sudah berjanji sama Tuhan, saya tetap akan ada dengan mereka sampai akhir hidup saya. Karena segala kebaikan yang pernah dilakukan almarhum kepada saya tidak akan pernah saya lupa sampai tangan ini mengutih. Tidak akan. Masa akan cuma salah paham kita berdua lalu saya meninggalkan mereka. Saya bisa saja, saya punya ponakan sudah kontrak rumah, bisa saya tinggal dengan mereka. Tidak, saya tetap akan memilih ada bersama. Sehingga ada orang di dunia yang salah paham. Amin. Ada yang bisa saya terima dan sudah saya tidak, dalam hati saya tidak suka. Tapi tetap saya harus berkata, saya akan tetap setia kepada janji. Karena kebaikan seseorang, 1000 kebaikan orang, jangan pernah dilupakan hanya karena kesalahpahaman sedikit saja. Amin. Jangan dilupakan. Saudara dengar, kalau ada pernah orang saudara sakit orang, kuda saudara di belakang, kalaupun salah paham ingat, pokoknya dia sudah pernah menopangmu dalam kondisi engkau tak berdaya. Ingat sampai mati. Jangan jadi pengkhianat. Kenapa saya sayang keluarga ini? Mereka tidak buat banyak untuk saya, tapi menolak saya. Di tengah orang saya bisa bantu saya. Mereka mampu menolong saya, walaupun itu jumlahnya cuma 500.000. Sampai saya mati tidak akan mampu menggantikannya. Sekali hari ini saya kasih keluar uang, ada di dompet, ada. Saya kasih keluar, ma, ini ganti bapak penguang 500 yang dulu, atau aku kasih masuk akan di gereja. Karena saya pernah tidak akan menutup, tidak akan pernah bisa mengobati apa yang pernah lakukan untuk saya. Yang setuju katakan amin. Mentor-mentormu telah menolongmu dalam kondisi yang terpuruk, engkau berdosa. Tapi dengar baik-baik. Hari ini tetap ingat, sekalipun orang melempar dia dengan kata-kata jahat, engkau menopang, aku tertolong karena dia. Sekalipun orang menolak, tidak suka dia, aku tetap aku tetap menghormatinya karena dia telah menolong aku di masa susah. Kok gampang sekali lupa kebaikan orang sih? Amin. Kenapa saya sayang saudara semua? Saudara dengar, satu-satu di antara saudara saya pernah ingat, saudara pernah dari tempat gereja yang di mana tuh? Di Hotel Amboina gitu. Ada orang yang kasih saya amplop isi 500 dan sampai hari ini saya tetap ingat orang itu. Ada orang yang tolong saya dalam arti saya paling sayang mereka dan saya tetap ingat perbuatan mereka. Tidak bisa tidak. Yang berikut saudara perhatikan baik-baik. Pengkhianatan, ketidaksetiaan, setia. Kalau saudara dulu suka dihianati, sekarang saya coba harus Tuhan, saya akan tetap menghormati Tuhan dan menghormati orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, penilaian dan norma-norma yang keliru.
pendapat orang lain menilai dari yang kelihatan secara fisik. Orang menilai saudara, lalu saudara mulai anggap itu segala-galanya. Tidak, orang boleh salah menilaimu, Tuhan tidak pernah salah menilai saudara. Justru orang membuangmu, Tuhan mengangkat engkau dari sampah pembuangan itu, mendaur engkau kembali untuk tujuan Allah yang paling mulia. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan, saudara. Pengadilan manusia, pendapat umum berdasarkan standar dunia, itu tidak benar, saudara. Tuhan tetap menghargaimu, Tuhan tetap mengasihimu. Standar dunia boleh salah, tapi standar Tuhan tidak pernah salah. Pendapat diri sendiri, menilai diri karena merasa orang lain menilai kita. Kita berjalan dengan apa kata orang menilai kita. Lalu itu gambar diri saudara rusak karena orang menilai. Mau bikin apa saja saudara merasa semua serba salah karena memang saya tidak baik. Tidak, Tuhan tetap mengasihimu. Anak-anak dengar, boleh semua orang tidak menyukai. Orang tua mungkin di rumah terlalu kasar, terlalu mencela engkau. Lihat yang baik. Terima kasih untuk proses ini, karena saya percaya ada tujuan Tuhan yang mulia. Saudara, kemarin di masa saya peluk satu anak, ya, dia salah satu anak hamba Tuhan di tempat ini, dan saya peluk dia. Dia dalam bunda dan sudah menangis. Bunda, kita bilang, Nona tetap layani Tuhan sampai akhir. Ya bunda, saya percaya Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak lihat dia apa, Tuhan tidak lihat kekurangan, tapi siapapun dia, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau. Ciri-ciri orang yang mengalami masalah batin, gambar diri, sindrom pencapaian, mengejar sukses dan takut gagal. Jadi dia kejar. Pelampiasannya dengan cara-cara seperti itu. Sindrom penerimaan, menyenangkan orang lain. Dia takut jadi apa saja dia ingin senangkan orang. Balance supaya orang akui dia paling baik, perempuan paling baik. Saudara, saya usah paksa diri begitu. Amin. Banyak orang bikin orang senang. Saudara, satu orang saya bisa bikin semua orang senang. Kata bikin Tuhan senang katong. Satu orang gembala saya bisa menyenangkan semua yang ada. Tapi apapun yang kerjakan pasti menyenangkan saudara. Sindrom penghakiman, terintimidasi, sukar masuk hadirat Tuhan. Lawannya adalah membenarkan diri sendiri dan menghakimi orang lain. Saya menyembah Tuhan tapi saya pernah lihat beta, bahwa beta sungguh-sungguh itu dengan Tuhan. Dan beta bikin ini pun sama sadar dengar, engkau tetap beragam. Sedikit yang engkau kerjakan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran dalam hidupmu. Orang bisa tidak mengenalmu, tapi sampai engkau mati, kebenaranmu akan diterima oleh keturunanmu. Berikut sindrom rasa malu, minder, sulit bergaul, dan ingin bunuh diri. Ini yang sudah tadi saya sampaikan juga. 4, mengalami pemulihan batin dan gambar diri, menerima Tuhan Yesus, menyadari keunikan pribadi, menyadari Allah turut bekerja, lalu terbuka. Saudara dengar, mengalami pemulihan batin dan gambar diri. Yang pertama, terima Yesus masuk dalam hidupmu. Kedua, menyadari keunikan pribadi. Saya diciptakan unik oleh Tuhan. Saya tidak bisa orang bandingkan saya dengan lain, karena Tuhan lahirkan saya unik. Suami yang unik, istri yang unik. Saya indah dalam pandangan Tuhan. Jangan pernah rasa tertolak. Yang kedua, menyadari Allah turut bekerja dalam semua yang buruk terjadi dalam hidupku. Saya cuma tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang masih mengasihinya. Dan yang keempat, terbuka. Saudara, terbuka dengan orang-orang mentor-mentor saudara. Mama atau Pastor Ewin, hamba Tuhan ada, Pastor, tolong doakan saya. Saya merasa ada sesuatu yang perlu bereskan. Maka Tuhan akan pasti tolong saudara. Yang terakhir, mari kita lihat Yakobus 5 ayat yang ke-6, yang ke-16. Karena itu sama-sama kita baca 3 mulai. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, besar untuk memulihkanmu, besar untuk menyembuhkanmu, besar untuk membuat engkau berarti di hadapan Tuhan. Yang kelima, tolak pembelaan pikiran, mengampuni, sebutkan nama dan lepaskan pengampunan. Kalau ada orang yang melukaimu, saudara, sebutkan orang itu. Tuhan, dia telah membuat saya pahit, dia telah mengkhianati saya. Hari ini saya taruh namanya di mezbah Tuhan. Tuhan, pulihkan saya Tuhan, dan saya mengampuni dia. Masuk yang ke-7, doa pemulihan. Mari saudara, ini penutup khotbah saya. Mari semua tunduk di hadapan. Saudara baca ini. Ini bisa dibaca ya? Bisa. Oke. Kita baca sama-sama untuk diri saudara. Sama-sama kita deklarasikan yang ke-8. Deklarasikan dalam hidup saudara. Sama-sama 3 mulai. Karena karya penebusan Kristus, saya adalah ciptaan rohani yang sangat istimewa.
Saya sangat dikasihi dan saya diampuni sepenuhnya. Saya berkenan sepenuhnya dan diterima seutuhnya. Ketika saya menampilkan pribadi yang baru dalam Kristus, maka penampilan tersebut menjadi penampilan yang unik dan dinamis. Di dalam sepanjang sejarah manusia, belum pernah ada orang seperti saya. Dan di masa yang akan datang juga, tidak ada orang yang seperti saya. Sebab Allah menciptakan saya sebagai pribadi yang asli dan satu-satunya sebagai pribadi yang khusus.